Hai, welcome to my channel. Ayo belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu di channel Ayo Belajar. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share channel ini. Terima kasih. Hai anak-anak, masih tetap semangat kan untuk pelajaran hari ini? Nah, materi pembelajaran hari ini adalah tentang Bahasa Indonesia kelas 5, bab 2, Buku Jendela Dunia. Untuk materinya tentang teks fiksi dan non-fiksi. Nah, sekarang kita pelajari yang teks fiksi dahulu. Pengertian dari fiksi adalah teks yang memuat tentang cerita, peristiwa yang terjadi dalam teks tersebut adalah hasil imajinasi dari pengarang buku. Teks ini dibuat untuk menghibur pembaca. Jenis-jenis teks fiksi. Teks fiksi dapat termuat pada buku cerita anak, cerpen, novel, dongeng, komik, puisi. Nah, selanjutnya adalah non-fiksi. Pengertian dari non-fiksi adalah teks yang memuat informasi tentang suatu hal. Hal-hal yang terdapat dalam teks tersebut adalah hasil dari penelitian dan pencarian data. Teks ini dibuat untuk menginformasikan pembaca. Jadi, bukan karangan ya, tapi berdasarkan hasil penelitian dan pencarian data. Nah, untuk jenis-jenis teks non-fiksi dapat termuat pada buku pelajaran, ensiklopedia, dan kamus. Selanjutnya, sekarang perhatikan teks yang pertama, kelinci kecil dan burung pipit. Dan teks yang kedua, serba-serbi kelinci. Keduanya memiliki persamaan, yakni menyebutkan kelinci pada isi teksnya. Akan tetapi, dapatkah kalian menemukan perbedaan dari teks tersebut? Diskusikan dengan teman sebangku dan saling jawaban kalian di buku dalam bentuk tabel seperti di bawah ini. Nah, untuk membandingkan isi teks kita membuat ini ya, tabel seperti ini. Kemudian yang pertama, jumlah tokohnya. Untuk yang teks yang pertama, tokohnya ada 2. Kemudian untuk teks yang kedua, yang serba-serbi kelinci, tokohnya hanya 1 dan tidak spesifik atau umum. Kemudian untuk sudut pandang tokoh, untuk yang teks pertama, tokohnya punya kehidupan dan masalah seperti manusia. Kemudian untuk teks yang kedua, kelinci sebagai hewan. Kemudian untuk yang ketiga, alur cerita. Untuk alur ceritanya, yang kelinci kecil dan burung pipit, alurnya alur maju. Sedangkan untuk teks yang kedua, serba-serbi kelinci, alur ceritanya netral. Kemudian nomor 4, tujuan. Tujuannya dari teks yang pertama untuk menghibur, dan tujuan yang teks kedua yang serba-serbi kelinci itu untuk memberi informasi. Selanjutnya yang nomor 5, untuk penulisan kalimat. Yang teks pertama ada kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kemudian untuk teks yang kedua, kalimat langsung. Kemudian yang
Selanjutnya nomor 6, amanat. Amanatnya untuk teks yang pertama, kelinci kecil dan burung pipit untuk hidup jujur. Kemudian untuk yang teks kedua, serba-serbi kelinci, hanya untuk menambah pengetahuan. Kemudian yang nomor 7, target pembaca. Target pembaca adalah untuk anak-anak yang teks yang pertama. Kemudian yang teks kedua, yang serba-serbi kelinci, semua umur dan pembaca yang membutuhkan informasi tentang kelinci. Nah, selanjutnya anak-anak, apakah kalian sudah paham? Sekarang cobalah berlatih mandiri dengan mencari sebuah teks non-fiksi singkat dari sumber lain seperti buku, majalah, atau artikel di internet. Tulislah kerangka dari teks tersebut dalam buku tulis kalian. Setelah membaca penjelasan tentang perbedaan buku fiksi dan fiksi, jawablah pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, termasuk dalam jenis apakah teks kelinci kecil dan burung pipit? Termasuk fiksi ya. Kemudian yang selanjutnya, yang nomor 2, termasuk dalam jenis apakah teks serba-serbi kelinci non-fiksi? Selanjutnya, yang nomor 3, jika teks tersebut dimuat dalam buku, termasuk ke dalam jenis buku apakah kedua jenis teks tersebut? Buku cerita anak. Selanjutnya, yang nomor 4, dapatkah kalian membedakan jenis buku dari sampulnya? Dengan apakah kalian membedakannya? Nah, misalkan buku pelajaran IPA termasuk ensiklopedia. Biasanya terlihat dari sampulnya sudah terlihat jelas ya. Kemudian selanjutnya yang nomor 5. Dapatkah kalian membedakan dari isi tulisannya? Dengan apakah kalian membedakannya? Nah, kita dapat membedakannya dari apa? Percakapannya, dari pembagian paragrafnya, dari tanda petik. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat bagi anak-anak semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.